Halo semuanya, selamat datang di Depik Channel. Bagaimana kabar teman-teman semua? Saya berharap teman-teman semua yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah bersama dengan keluarga tentunya dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan menyaksikan video yang saya ambil dari salah satu channel, yaitu channel Pilihan Rakyat, dengan judul seperti yang ada di layar ini, berita terbaru. Anies terseret korupsi, Dirut Jack Pro tak mau jadi korban. Oke, kita akan menyimak video ini, tapi sebelum kita masuk ke videonya, yang belum subscribe silakan di subscribe dulu channel ini agar channel ini lebih cepat berkembang. Saya doakan agar kebaikan teman-teman semua dibalaskan berlipat-lipat kali ganda oleh Sang Pencipta langit dan bumi. Amin. Oke, mari kita ke videonya. Nah, Anies? Mana Anies? Lo juga harus bertanggung jawab. Para Dirut Japro sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Barreskrim Polri karena koruptor Tower. PKS malah dukung adanya pengusutan korupsi Formula E. Wah, ada apa ini? Barreskrim juga lebarkan sayap kepada pihak lain yang terlibat. Nah, sang gubernur lah pastinya. Akankah Anies tertimpa kasus korupsi Tower ini sehingga gagal nyepres? Sematkan opini Anda pada kolom komentar. Korupsi kok sama dengan Nasdem? Suka rampok uang Tower. Apakah ada keterlibatan dari penyelenggara negara? Saat sekarang kita baru tetapkan 2. Bismillah, karena kerugiannya itu sebesar dugaan 315 M. Bismillah, kita lakukan hal yang benar dengan kecukupan alat bukti. Karena itu kalau Anda menuduh, Anda bawa bukti. Habis energi semua orang kalau semua orang yang dituduh harus bawa bukti. Habis energi kita. Jadi yang harus bawa bukti adalah yang menuduh. Kalau Anda tidak bisa membuktikan tuduhannya, tidak bisa membawa bukti, ya batalin tuduhan itu. Jadi kalau Anda bisa seorang membuat tweet, ini ngambil uang sekian, bawa dong buktinya. Benar-benar gak jelas apa yang sudah dilakukan oleh Anies selama 5 tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan dia pun harus bersiap. Kok makin lama makin lucu ya? Saya bilang makin lucu itu karena nggak tega mau bilang makin ngawur. Bisa dipastikan jika Capres Koalisi Perubahan terlihat tidak memiliki dukungan kuat. Ini kami akan melakukan gelar perkara untuk bisa meningkatkan ke proses penyidikan. Namun itu masih menunggu hasil gelar perkara yang akan kami laksanakan pada minggu ini. Demikian. Sudah tidak berlatar belakang akademisi, tidak pernah berusukan, kerjanya hanya ketemu ketua umum parpol. Bagaimana membawa Indonesia ke depan dengan lebih baik. Tapi karena Jakpro menurut kabar sedang di embargo, nggak boleh ngomong ke media, jadi akhirnya saya yang mewakili sebagai tim gubernur yang dulu juga ikut mengawal proses pembangunan JIS di Jakarta. Ini think tank. Pak Anies itu apa nggak pernah baca berita, nggak lihat TV, atau buka dokumen penelitiannya? Ya. Ada proses di balik seremoni. Dan di dalam proses itu, biarkan nanti yang memiliki fakta, nanti yang melihat. Tetapi bagi kami, yang penting alhamdulillah sudah selesai. Itulah jawaban Anies Baswedan seperti yang diberitakan di kompas.com. Berapa korbannya? Pasti dijamin Pak Anies tidak bisa menyodorkan bukti. Kan kalau bicara semaunya aja, siapa aja bisa. Jika Pak Anies yang punya latar belakang akademisi saja keteteran soal konsep. Soalnya, hati-hati. Setelah ini, bakal banyak proyek mangkrak di era dia yang bakal dikerjakan kembali oleh pejabat Gubernur DKI Jakarta dan Kementerian PUPR. Borok-borok Anies bakalan makin banyak yang terbongkar. Dan nanti ini aku akan bela KSP itu karena ada tindakan semena-mena dari orang-orang yang menganggap dirinya intelektual. Intelektual, boom. Omongannya, tindakannya politisi dangkalan, politisi kecil-kecilan yang mencari kemenangan.
pada tingkat kecil. Itu ketahuan ini alamatnya tidak sesuai loh. Mereka dicoret. Di situ kemudian orang tua rame-rame protes. Yang kayak gitu mau dibela. Namanya saja koalisi perubahan. Tapi target atau isu perubahannya tidak fokus. Masih kesana kemari, Pak. Itu politisi padahal. Politisi. Tapi isi jiwanya itu gagasan akademik. Akademik. Itu justru intelektual. Sebaliknya, konon dia dosen, tampil di masyarakat, mengenalkan dirinya sebagai dosen, lalu orang menyebut dirinya profesor. Profesor apa? S3 aja. Apa? Dia itu S1. Jangan keras, Pak. Sama, saya juga. Tapi kan Anda nggak pamer. Mantan Dirut Jakpro jadi tersangka korupsi Menara Telekomunikasi dan GPON. Polri resmi menetapkan mantan Direktur Utama dan Eksekusi Direktur Keuangan Jakpro sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan anggaran PT Jakpro yang bersumber dari PMD Pemprov DKI Jakarta yang dipergunakan dalam pembangunan menara telekomunikasi periode tahun 2015 hingga 2018 dan pengadaan barang dan jasa infrastruktur Gigabyte Passive Optical Network. Para Pemnas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramdan menyampaikan PT Jakarta Infrastruktur Propertindo merupakan anak usaha dari PT Jakpro. Adapun dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Abdul Hadi, mantan Dirut PT Jakpro dan Komisaris PT JIP anak perusahaan Jakpro. Penetapan tersangka itu berdasarkan penyidikan laporan polisi. Hal itu sesuai dengan penetapan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Menurut Ahmad, kasus korupsi tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau daerah sebesar 312 miliar rupiah dengan rincian di korupsi pembangunan menara telekomunikasi 240 miliar dan rasuah pengadaan barang jasa infrastruktur GPON 71 miliar. Saat ini penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri masih dan sedang melengkapi berkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum, kata Ahmad. PKS sebut Jakpro rugi ratusan miliar karena Formula E. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PKS Suhud Aliuddin menyebut PT Jakarta Propertindo rugi hingga ratusan miliar akibat penyelenggaraan Formula E Jakarta tahun 2023. Suhud menyampaikan gelaran Formula E telah menghabiskan anggaran belanja modal, capital expenditure, dan operasional expenditure sebesar 129 miliar. Namun pendapatan yang diperoleh hanya 25 miliar. Info yang saya dapat, Formula E rugi di mana total pengeluaran untuk Capex dan Opex sekitar 129 miliar. Tapi total pendapatan cuma 25 miliar. Ini rugi ratusan miliar. Mohon dikoreksi kalau salah, kata Suhud. Menurut Suhud, pelaksanaan Formula E sejauh ini didukung penuh oleh pihak BUMN, seharusnya memberikan keuntungan, bukan sebaliknya. Setahu saya kegiatan ini dapat didukung penuh dari BUMN dari pusat. Tapi kenapa tetap rugi? Kalau dibandingkan dengan pelaksanaan pertama Jakpro mengumumkannya untung, katanya. Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin mengatakan, laporan keuangan Formula E 2023 saat ini masih dalam proses audit dan diharapkan bisa segera diselesaikan. Terkait Formula E sedang dilakukan proses audit untuk penyelesaiannya, katanya. Berdasarkan catatan gelaran balap Formula E belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap keuangan pemerintah Pemprov DKI Jakarta. Sekretaris Daerah DKI Jakarta Joko Agus Setiono mengatakan
bahwa sejauh ini kontribusi pendapatan dari Formula E belum terlihat meskipun penyelenggaraan ini dilakukan secara baik. Meskipun demikian, Joko mengharapkan pelanggaran Formula E 2023 dapat meningkatkan pendapatan daerah. Seperti diketahui, gelaran ini merupakan ajang balap mobil listrik internasional. Dikatakan setelah berakhirnya Formula E tahun 2023, ada beberapa target yang diharapkan. Salah satunya dari sektor ekonomi, adanya tambahan pendapatan dari sisi pajak tiket. Pasti ada untuk target untuk perekonomian. Misalnya, dengan banyaknya penonton maka banyak yang masuk ke daerah juga banyak, katanya. Tidak hanya dari pajak penonton saja, Sekda DKI juga mengharapkan adanya tambahan pendapatan dari periklanan, tidak hanya dari tiket penonton saja, tapi juga pajak iklan dan lainnya, jelasnya. Bareskrim resmi tetapkan mantan Dirut Jakpro sebagai tersangka kasus korupsi tower pada masanya dulu. Mereka juga akan dijerat dengan pasal pencucian uang seperti kasus BTS 4G di Kominfo. Akan sangat menggemparkan dunia politik jika nantinya ada aliran dana yang mengalir pada Anies Baswedan semasa menjabat sebagai Gubernur DKI kala itu. Tentu, ini akan memperkuat atau memasuki babak baru pembuktian korupsi Anies di DKI setelah KPK gagal menjeratnya di kasus Formula E. Mungkin saja Bareskrim lebih berani karena bagaimanapun juga korupsi apapun bentuknya adalah sebuah kejahatan yang harus dibasmi dengan tak pandang bulu siapapun yang melakukannya, meski sudah berstatus capres sekalipun. Intinya Polri tak maju mundur seperti KPK. Bagaimana menurut Anda? Salam akal sehat, pilihan rakyat. Ya, dari kasus yang telah menjerat Johnny G. Plate adalah salah satu kader dari Partai Nasdem dan sekarang sudah mulai menjalar ke pelaku-pelaku lainnya. Sudah mulai bertambah siapa-siapa saja yang terkait dengan kasus Johnny G. Plate atas korupsi proyek tower. Semoga saja pelaku-pelaku lainnya mulai ditemukan titik terangnya dan tanda tanya bagi Capres Anies Baswedan. Karena sebelum kasus ini terbongkar, kita tahu bersama bahwa Anies Baswedan sudah mulai atau curi start kampanye dengan dibekali oleh dana-dana dari Partai Nasdem, entah itu pakai pesawat pribadi, pesawat jet, baru kampanye ke beberapa daerah. Oke, bagaimana tanggapan teman-teman semua? Silakan berkomentar di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.